Bab 2769. Berpura-pura saja. Hanya bisa membunuh orang. Ketika gadis bergaun putih mendengar perkataan Lydia, awalnya dia tertegun, lalu sedikit mengernyit. Dia kembali menatap Lydia dengan hati-hati, dan tak lama kemudian ekspresinya menjadi serius. Pada saat ini, dia merasa ngeri karena dia tidak bisa merasakan aura Lydia. Dia sekarang berada di puncak alam kebebasan, tapi dia tidak dapat melihat tembus wanita di depannya. Ini sungguh tidak normal. Gadis bergaun putih menatap Lydia lagi, keraguan muncul di matanya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Pada saat ini, langit berbintang di kejauhan tiba-tiba mendidih. Detik berikutnya, ruang waktu di kejauhan di depan mereka tiba-tiba retak. Kemudian, seorang pria parubaya muncul tidak jauh di depan mereka bertiga. Pria parubaya ini memiliki rambut panjang, tangannya di belakang punggung, ada celah di antara alisnya, dia memancarkan tekanan yang sangat menakutkan. Melihat pria parubaya ini, gadis bergaun putih yang terkejut itu menarik kembali pikirannya, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Pria parubaya itu melirik ke arah gadis bergaun putih, tanpa ekspresi, sekte master surgawi. Sekelompok orang munafik yang sok suci. Saat suara itu terdengar, dia mengepalkan tangan kanannya dengan keras. Bang! Aura menakutkan langsung menyelimuti gadis bergaun putih. Gadis bergaun putih sedikit menyipitkan matanya dan hendak mengambil tindakan. Pada saat itu, pria parubaya itu tiba-tiba menatap Mileye dan Lydia. Saat dia melihat Lydia, dia sedikit mengernyit. Monster sangat peka terhadap bahaya. Saat dia melihat Lydia, dia tiba-tiba merasa tidak nyaman. Mileye tiba-tiba membuang muka, lalu tersenyum, "Lydia, ayo pergi." Dia tidak ingin terlibat dalam dendam antara manusia dan monster. Meski gadis bergaun putih baru saja menunjukkan kebaikannya kepada mereka, bukan berarti dia akan mempercayai pihak lain. Tidak ada orang yang bisa masuk ke tingkatan alam seperti ini yang sederhana. Di luar tetap perlu waspada, tidak ada niat merugikan orang lain, dan tidak ada niat untuk berjaga-jaga terhadap orang lain. Melihat Mileye dan Lydia pergi, pria parubaya itu tertegun, tapi tidak berkata apa-apa dan merasa lega. Saat itu, gadis bergaun putih tiba-tiba berkata, "Kalian berdua, tunggu sebentar." Mileye menoleh ke arah gadis bergaun putih, lalu tersenyum dan berkata, "Apakah ada masalah?" Gadis bergaun putih berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Kalian berdua mau kemana?" Mileye berkata, "Pergi jalan-jalan." Gadis bergaun putih melirik Mileye, lalu tersenyum dan berkata, "Apa nama tuan muda?" Mileye tersenyum, "Mileye." Gadis bergaun putih tersenyum tipis, "Aku melihat tuan muda sangat berbakat. Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan sekte master surgawi?" Bergabung dengan sekte master surgawi. Mileye tertegun dan hendak berbicara ketika pria parubaya di sampingnya tiba-tiba berkata, "Adik, harta apa yang kamu miliki?" Mileye memandang pria parubaya itu, "Kenapa kamu berkata begitu?" Pria parubaya itu terkekeh, "Wanita ini bermata langit, dia pasti telah mengetahui benda ilahi apa yang kamu kenakan. Dia mengundangmu ke sekte master surgawi hanya untuk membunuhmu dan merampas harta, atau dia hanya menunda waktu dan menunggu dukungan dari master sekte master surgawi?" Mendengar ini, Mileye segera berkata dengan serius, "Senior, ini tidak mungkin. Gadis ini cantik sekali, bagaimana dia bisa menjadi orang yang begitu kejam?" Pria parubaya itu tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, "Anak muda, kamu masih terlalu sederhana. Dunia ini sangat rumit.
Mileye berkata dengan serius, aku tidak percaya wanita cantik ini adalah orang yang begitu kejam. Sambil mengatakan itu, dia melihat ke arah gadis bergaun putih, benarkah? Gadis bergaun putih berkedip, tentu saja, bagaimana aku bisa menjadi orang yang begitu kejam? Mileye tersenyum, lalu memandang pria paruh baya itu, senior, lihat itu, dia bilang dia bukan orang seperti itu. Pria paruh baya itu menghela nafas dengan suara rendah, aku khawatir tidak akan ada lagi orang sederhana seperti kamu di dunia ini. Mileye, buset. Pena kebenaran agung tiba-tiba berkata, apa-apaan ini? Gadis bergaun putih melirik Mileye sambil setengah tersenyum, tidak tahu apa yang dipikirkannya. Pada saat ini, jauh di langit berbintang di kejauhan, beberapa aura menakutkan muncul. Melihat pemandangan ini, wajah pria paruh baya itu tiba-tiba menjadi gelap. Master Sekte Master Surgawi telah hadir. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua dan seorang wanita cantik muncul di lapangan. Keduanya mengenakan jubah hitam. Begitu muncul, mata mereka tertuju pada lelaki paruh baya itu dan mereka mencibir. Melihat kedua orang tersebut, gadis bergaun putih tiba-tiba menoleh ke arah Mileye dan berkata sambil tersenyum, adik, apakah kamu akan pergi ke Sekte Master Surgawi? Mileye dengan cepat menggelengkan kepalanya, tidak. Gadis bergaun putih memandang Mileye, senyuman di wajahnya menjadi semakin aneh, menurutku lebih baik kamu pergi. Mileye memandang gadis bergaun putih dengan ngeri, kamu orang jahat. Gadis bergaun putih tertawa, apa bedanya baik hati dan jahat di dunia ini? Ini hanya soal siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Mileye berkata dengan suara yang dalam, kamu dan aku tidak memiliki keluhan, kenapa kamu melakukan ini? Mata gadis bergaun putih berbinar kegirangan, kamu punya banyak sekali benda ilahi, kan? Mileye mengangguk. Gadis bergaun putih sedikit mengangkat sudut mulutnya, maaf, aku tertarik pada benda ilahimu. Mileye menghela nafas dengan suara rendah, Nona, apa yang kamu lakukan salah? Ada benar dan salah di dunia ini, kamu. Gadis bergaun putih tiba-tiba berkata, aku tidak mau mendengarkan omong kosongmu. Mileye tertegun. Detik berikutnya, dia menoleh ke arah Lydia, Lydia, kemarilah. Lydia mengangguk, lalu telapak tangannya terentang. Jelek. Gadis bergaun putih terbunuh oleh pedang sebelum dia sempat bereaksi. Masuk di antara alis. Puff. Aliran darah muncrat langsung dari belakang kepala gadis bergaun putih. Melihat pemandangan tersebut, wajah beberapa orang yang berada di tempat tersebut seketika berubah drastis, dan mata gadis bergaun putih terbelalak seperti disambar petir, dan pikirannya menjadi kosong. Apa yang terjadi pada dirinya? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Kamu. Pada saat ini, senior Sekte Master Surgawi itu tiba-tiba memandang ke arah Lydia dan berkata dengan suara gemetar, siapa kamu? Lydia melirik lelaki tua itu dan melambaikan lengan bajunya. Jelek. Cahaya pedang langsung menebas tubuh lelaki tua itu, dan dalam sekejap, lelaki tua itu mati di tempat. Melihat pemandangan ini, pupil Raja Siluman di sampingnya tiba-tiba menyusut, dan dia tersentak ketakutan. Wanita cantik yang tersisa dari Sekte Master Surgawi semakin pucat, seolah memikirkan sesuatu, dia membuka telapak tangannya, dan jimat hitam berubah menjadi panah hitam dan membubung ke langit, langsung ke kedalaman langit berbintang. Dengan panah yang menembus awan, ribuan pasukan akan bertemu satu sama lain. Mileye melirik wanita cantik itu dan menggelengkan kepalanya, aku paling benci orang yang kalah yang memanggil orang. Pena kebenaran agung ragu-ragu sejenak, lalu berkata, lupakan. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Destiny ada di sini,
menurutnya dia harus memberi muka pada Mileye. Wanita cantik itu menatap Lydia dengan amarah di matanya selain ketakutan yang mendalam. "Siapa kamu? Beraninya kamu membunuh orang sekte Master Surgawi?" Lydia mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman langit berbintang. Di kedalaman langit berbintang, masih ada bekas panah lengan wanita cantik tadi. Matanya perlahan tertutup, detik berikutnya, dia membuka telapak tangannya, dan pedang penerapan Taoisme tiba-tiba terbang. Di suatu tempat di langit berbintang, di atas kota besar, sebuah pedang tiba-tiba muncul. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kota. "Lancang, siapa yang memberimu nyali, berani menyinggung sekte Master Surgawi?" "Aku." Penerapan pedang Taoisme tiba-tiba jatuh lurus. Bang! Saat pedang memasuki kota, seluruh kota langsung berubah menjadi ketiadaan. Tidak ada lagi sekte Master Surgawi di dunia. Lydia melirik wanita cantik di samping, ekspresinya tenang. "Kamu tidak perlu menunggu. Tidak ada yang akan datang." Wanita cantik itu berkata dengan muram, "Tidak ada yang datang. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu?" Pada saat ini, dia sepertinya telah menemukan sesuatu, dan tiba-tiba menoleh untuk melihat. Setelah beberapa saat, seluruh tubuhnya terasa seperti dipukul dengan keras, dan dia sepertinya kehilangan jiwanya. Bagaimana ini mungkin? Gadis bergaun putih itu juga mengetahuinya saat ini. Sekte Master Surgawi telah tiada. Kedua wanita itu melihat ke arah wanita bergaun polos di saat yang bersamaan. Barusan wanita bergaun polos di depan merekalah yang melakukan serangan pedang. Bantai sekte Master Surgawi dengan satu pedang. Kedua gadis itu benar-benar tercengang. Tak hanya kedua wanita tersebut, pria paruhbaya sang Raja Siluman di sampingnya juga tercengang. Sekte Master Surgawi yang perkasa menghilang begitu saja. Siapa wanita di depannya ini? Saat ini, Lydia menghampiri Mileye. Dia meraih tangan Mileye dan berkata, "Kak, kamu berpura-pura hebat saja, aku sedang membunuh mereka." Mendengar ini, wajah Mileye muram. Apa yang dimaksud dengan menyuruhnya berpura-pura hebat? Apakah dia suka berpura-pura hebat? Hanya adiknya yang mengenal kakak ini. Mileye tertawa, lalu memandangi gadis bergaun putih yang dipaku oleh pedang, dan mendesah dengan suara pelan, "Nona, coba pikirkan, dengan begitu banyak benda ilahi, bagaimana aku bisa menjadi orang biasa? Sekalipun aku seorang penjahat, aku harus punya IQ." Gadis bergaun putih memandang Mileye. "Siapa kamu?" Mileye tersenyum dan berkata, "Mileye, pernahkah kamu mendengarnya?" Gadis bergaun putih menatap Mileye. "Tidak." Setelah Mileye terdiam beberapa saat, dia berkata, "Sampai jumpa." Setelah berbicara, dia melambaikan lengan bajunya. Bang! Gadis bergaun putih langsung menghilang. Gadis bergaun putih. Mileye berbalik dan memandang wanita cantik sekte Master Surgawi di sisi lain. Wanita cantik itu dengan cepat berkata, "Yang mulia, aku pernah mendengar tentangmu." Mileye berkedip, "Kamu pernah mendengar tentang aku?" Wanita cantik itu mengangguk, "Ya." Mileye mengangguk, "Kalau begitu kamu pergi." Mendengar hal tersebut, wanita cantik itu tercengang. Mileye tersenyum dan berkata, "Kamu pergilah." Wanita cantik itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Benarkah?" Mileye tertawa, "Tentu saja." Wanita cantik itu membungkuk dalam-dalam, "Terima kasih." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang langsung ke langit. Jauh di dalam langit berbintang yang jauh, wanita cantik itu menghela nafas lega ketika dia melihat Mileye tidak melakukan apa-apa. Dia merosot di langit berbintang, otaknya sepenuhnya kosong. Balas dendam? Tidak. Dia tidak berniat sama sekali.
Mampukah dia menyinggung orang yang mampu membantai sekte Master Surgawi dengan serangan satu pedang biasa? Mileye. Wanita cantik itu perlahan menutup matanya, melafalkan nama itu dalam hati. Di langit berbintang, Raja Siluman melirik Mileye, lalu berkata, "Yang mulia, kenapa kamu tidak membunuhnya?" Mileye tersenyum tipis, "Berpura-pura hebat itu jangan dilakukan sekaligus, simpan untuk lain kali." Raja Siluman. Mileye tidak berkata apa-apa lagi, lalu menarik Lydia dan berbalik untuk pergi. Seolah memikirkan sesuatu, Raja Siluman tiba-tiba membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Bolehkah aku bertanya siapa nama senior?" Di kejauhan, Mileye tidak menoleh ke belakang. "Mileye, Dekan Akademi Guanxuan." Raja Siluman terdiam, dia kehilangan kata-kata. "Aku tidak bertanya padamu, untuk apa kamu jawab?" Bersambung.